yes. Yes. Oke, 1, 2, 3. CV Aquila. Mau sehat, mau beta. Yes. Oke. Ayo kita akan mulai kegiatan. Sebelum itu kita mau berdoa dulu. Dan izinkan saya untuk berdoa. Menurut ajaran kepercayaan saya Kristen Protestan. Berdoa mulai. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus, selamat pagi Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih karena Kau telah menuntun menyertai kami dan rumah tangga kami masing-masing dan tempat ini dengan selamat. Di bawah saatnya sekarang kami akan melakukan presentasi ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus mau pimpin sertai dari awal pertengahan hingga berakhirnya, supaya apapun yang kami dengar pada hari ini itu bisa menjadi pedoman kami dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amen. Kita akan mendengarkan materi yang akan dibawakan oleh Kak Salam dan Kak Arya. Apakah kita semua masih tetap berdiri? Silakan teman-teman dengan tema etos kerja. Waktu dan kesempatan saya berikan. Lampu Kak ujung kanan. Selamat pagi, Pak Ibu. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan materi kami tentang etos kerja. Ada 3 poin yang akan saya bawakan. Yang pertama adalah pengertian etos kerja. Yang kedua, manfaat etos kerja. Yang ketiga adalah contoh etos kerja. Poin yang pertama adalah pengertian etos kerja. Etos kerja adalah seberapa tingginya semangat yang dimiliki seorang karyawan dalam bekerja, bukan hanya dalam mencapai targetnya sendiri, tetapi juga mencapai target tim atau organisasi. Yang kedua adalah manfaat etos kerja. Ada 4 etos kerja yang harus dimiliki oleh seseorang. Yang pertama adalah kenaikan status sosial. Ketika seorang karyawan yang telah menerapkan etos kerja dalam kehidupannya sehari-hari, baik dalam hari-hari yang memiliki kepribadian yang disiplin dan baik, otomatis peluang untuk naik jabatan sangatlah tinggi. Yang kedua adalah status ekonomi membaik. Ketika seorang karyawan yang telah naik jabatan, otomatis ia akan mempengaruhi status ekonomi untuk menjadi lebih baik. Yang ketiga adalah kesehatan. Di dalam etos kerja, kesehatan sangatlah penting dan sangatlah berdampak positif bagi seorang karyawan. Karena dengan kesehatan yang sangat baik dapat mempengaruhi mental untuk menjadi lebih kuat. Dan perlu kita ingatkan bahwa makanan dengan mengonsumsi makanan yang sehat juga akan mempengaruhi etos kerja seseorang. Yang ketiga adalah rohani. Dalam etos kerja jangan pernah kita melupakan pencipta atau penguasa langit dan bumi. Maka dari itu selalu awali harimu dengan ibadah atau berdoa sebelum melakukan aktivitas. Yang ketiga adalah contoh etos kerja. Ada beberapa contoh etos kerja, yaitu yang pertama bekerja tepat waktu. Sama seperti kita yang di sini, waktu keterlambatan 8:15, maka dari itu bagi yang rumahnya jauh, datanglah beberapa menit sebelum waktunya absen. Dengan begitu dapat menghindari rasa terburu-buru dalam bekerja, juga merasa lebih rileks sebelum melakukan pekerjaan. Yang ketiga adalah teratur dalam bekerja. Yang kedua kok ketiga ya Kak? Yang kedua adalah teratur dalam bekerja.
Jadilah pribadi yang selalu teratur, bukan hanya teratur pada satu titik, tapi fokuslah pada titik yang lain juga. Tentukanlah prioritas pekerjaan yang harus dilakukan lebih dahulu, memanfaatkan waktu dengan baik sehingga menjaga kesehatan mental serta fisik. Fokus pada pekerjaan. Yang ketiga adalah fokus pada pekerjaan. Hindarilah gangguan-gangguan dari rekan kerjamu seperti mengajak ngobrol, dan jangan lupa menonaktifkan notifikasi ponsel sehingga bekerja di ruangan sangatlah tenang, sehingga bisa mencapai hasil yang sangat maksimal. Yang keempat, mampu kerjasama dengan rekan kerja lain. Dengan bekerja sama dapat membuat hubungan antara rekan kerja lain sangatlah erat. Dan selalu menghargai pendapat orang lain. Dan jangan pernah lupa untuk saling menghargai pendapat orang lain yang disampaikan, karena itu dapat mempengaruhi hasil pekerjaan. Yang kelima, memiliki inisiatif. Lakukanlah pekerjaanmu tanpa harus diceritakan oleh atasanmu, seperti memposting produk di sosial media, karena itu sangat membantu perusahaan. Dan juga contoh lain seperti mencuci keset, lakukanlah itu tanpa harus disuruh, karena itu sangat bermanfaat. Yang keenam, menghormati sesama rekan kerja. Beberapa contoh menghormati sesama rekan kerja adalah memberi kritik yang membangun, berbicara dengan kata-kata yang baik, menunjukkan rasa hormat, rasa empati, dan lain-lain. Ketika kita diberi kritik atau saran dari rekan kerja kita, sebaiknya kita terima dengan baik, karena itu sangatlah membantu kita. Itulah hasil presentasi saya.